Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan struktur aljabar. Ini adalah struktur aljabar 2 yang materi awal dimulai dari ring. Kalau kalian pernah kuliah struktur aljabar sebelumnya, kita sudah belajar tentang grup. Nah, pada perkuliahan lanjutan ini yang akan dibahas adalah ring. Apa bedanya? Kalau kita bicara dengan grup, berarti kita mempunyai himpunan dengan satu operasi ya. Bisa apa saja operasinya, bisa penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Nah, kalau ring itu adalah himpunan ya. Kalau kita lihat definisinya, himpunan tak kosong R, jadi kita lambangkan R. Kalau grup biasanya kita lambangkan pakai G. Jadi himpunannya haruslah himpunan tak kosong dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jika memenuhi aksioma berikut, ya ini adalah beberapa syarat agar suatu himpunan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian menjadi ring atau membentuk struktur ring. Yang pertama, R terhadap penjumlahan haruslah grup abelian. Nah, masih ingat ya? Grup abelian adalah grup yang komutatif. Jadi dia R terhadap penjumlahan adalah grup abelian. Kemudian terhadap perkalian bersifat asosiatif, yaitu A kali B kurung kali C ya, sama dengan A dikali BC. Nah, untuk setiap A, B, C di R. Jadi berlaku untuk semua anggota dari R. Kemudian operasi penjumlahan dan perkaliannya bersifat distributif kiri ya. Distributif perkalian terhadap penjumlahan A dikali B plus C harus sama dengan A kali B tambah A kali C. Begitu juga distributif kanan, jadi perkaliannya di sebelah kanan. A plus B dikali C sama dengan A kali C plus B kali C. Ini berlaku untuk setiap A, B, C di R ya, ring. Nah, untuk lebih mudah kita coba ya contoh gitu. Kita sudah belajar sebelumnya grup ya. Ini adalah grup bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat yang kita tahu itu isinya semua bilangan asli 0 dan semua positifnya. Jadi ada min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi semua bilangan asli 0 dan juga ada negatif dari bilangan asli. Nah, kita sudah belajar bahwa Z atau bilangan bulat ini membentuk struktur grup terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita ingat lagi, kalau di data apa saja sifat yang membentuk grup ya? Dia karena operasinya penjumlahan ya, jadi terhadap penjumlahan kita ingin menunjukkan terhadap penjumlahan sekarang. Dia bersifat tertutup penjumlahan ya, A plus B itu adalah anggota Z juga. Jadi kalau kita ambil dua bilangan Z, hasilnya akan ada di Z juga. Jadi untuk setiap A, B di Z, kita tahu bahwa penjumlahannya masih di Z, ini berarti tertutup. Ya berarti sebenarnya ini yang dimaksud dengan tadi operasi binar penjumlahan. Binar itu artinya tertutup, anggota hasilnya ada di Z, kemudian terdefinisi secara tunggal, hasilnya hanya satu bilangan begitu. Yang kedua, untuk membentuk struktur grup dia harus bersifat asosiatif penjumlahan. Ya, A plus B plus C harus sama dengan A plus B ditambah C. Nah, ini namanya sifat apa? Asosiatif penjumlahan ya. Kemudian, yang ketiga, harus punya identitas. Kita tahu bahwa 0 adalah anggota dari bilangan bulat Z, sehingga ya, kalau sembarang anggota Z ditambahkan 0 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya tetap A. Ini untuk setiap A di Z. Kemudian yang keempat, setelah yang tadi disebut identitas ya. Jadi 0 kita sebut sebagai elemen identitas. Jadi 0 ini adalah identitas penjumlahan. Identitas ya. Nah, lalu ada yang keempat, yaitu inverse. Jadi untuk setiap anggota dari Z ya, terdapat negatif A, sehingga kalau dijumlahkan A plus negatif A, hasilnya sama saja dengan negatif A plus A, sama dengan 0 ya, identitasnya 0. Nah, berarti dengan sifat 1, 2, 3, 4 ini sudah terbentuk grup penjumlahan ya. Jadi tertutup, asosiatif, punya identitas yaitu 0, dan punya inverse setiap elemennya. Kemudian untuk membentuk grup abelian dia harus bersifat komutatif penjumlahan. Jadi A plus B harus sama dengan B plus A untuk setiap A di B di Z ya. Nah, jadi yang kelima ini komutatif penjumlahan. Nah, yang dengan yang 5 ini saja kita punya bahwa Z adalah grup. Kalau grup penjumlahan kita sebut juga grup aditif ya. Grup aditif karena bersifat komutatif, nama grupnya grup abelian. Nah, grup aditif abelian. Berarti sudah terpenuhi sifat ring yang pertama ya. Kita lihat kembali, adalah harus grup abelian terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita sekarang harus menunjukkan terhadap perkalian dia ada asosiatif ya. Di sini kita katakan bahwa perkaliannya adalah operasi biner ya. Jadi terdefinisi. Kalau mau kita tuliskan,
sebelumnya. Dalam perkalian bilangan bulat jelas bahwa A kali B itu ada di Z ya, untuk setiap AB. Jika kita ambil sembarang dua anggota Z, pasti hasil perkaliannya masih di Z. Jadi operasinya jelas operasi binar dan nilainya tunggal. Nah, untuk asosiatifnya kita tuliskan. Kita tahu kalau mengali A sembarang bilang bulat ya, A dikali dengan BC sama aja seperti kita mengali A dikali B kali C, sama saja hasilnya, yaitu sama-sama ABC ya. Nah, jadi dia bersifat asosiatif. Kemudian yang terakhir, sifat distributif terpenuhi oleh bilang bulat ya. Jadi kalau kita ngambil A kali B plus C, pasti hasilnya sama saja dengan AB plus AC, seperti itu. Atau A plus B distributif kanan kali C, ini AC plus BC. Nah, ke sifat yang tadi itu terpenuhi oleh bilangan bulat, maka kita sebut bilangan bulat adalah ring. Jadi kesimpulannya, himpunan bilangan bulat merupakan adalah ring ya. Ini adalah contoh ring yang paling mudah. Nah, seperti itu. Selain bilangan bulat, kita juga punya bilangan rasional, real, dan juga himpunan bilangan kompleks. Kalau dibuktikan itu juga, kalau ini dibuktikan, himpunan bilangan rasional, real, dan kompleks juga adalah suatu ring ya. Sama caranya, identitasnya masih sama. Identitas penjumlahnya juga 0. Di real juga sama, inverse-nya negatif dari setiap anggotanya, seperti itu. Nah, kita akan ada contoh yang berbeda yang kedua. Untuk sembarang ring R, kita punya himpunan MNR ya, yaitu himpunan matriks berukuran N kali N dengan entry ada di R. Ini juga membentuk struktur ring. Nanti kita coba buktikan satu saja. Nah, dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Jadi kalau R-nya kita ganti dengan bilang bulat Z atau Q rasional, real, nah ini juga membentuk struktur ring. Jadi secara umum MNR ini adalah ring, jadi tergantung ring mana yang mau kita pakai di dalamnya. Jadi ini himpunan matriks berukuran N kali N. Kemudian kita sudah belajar tentang subgrup juga ya. Bilang bulat Z itu punya subgrup NZ ya, jadi 2Z atau kelipatan 2 itu adalah subgrup dari Z ya, bilang bulat Z. Nah, ini juga membentuk struktur ring terhadap operasi yang sama, yaitu penjumlahan dan perkalian di Z. Kemudian grup ZN ya, grup siklik, kita tahu dia punya pembangun, adalah juga ring terhadap operasi dan perkalian dan penjumlahan modulo N, seperti itu. Nah, mungkin kita coba sedikit ya. Contoh saja MNZ-nya kita pakai M2Z. Jadi ini artinya apa? Ini adalah himpunan semua matriks berukuran 2 kali 2. Jadi kita misalkan A, B, C, D, di mana A, B, C, dan D-nya ada di Z. Nah, seperti itu. Ini membentuk struktur ring juga. Yang mana yang harus kita tahu? Kita kalau ngambil dua anggota dari ini, misalnya kita ambil sembarang AB di M2Z ya. Udah jelas hasil penjumlahannya masih, kalau dijumlahkan dua buah matriks masih berukuran sama, bisa ya. Hasilnya pastilah masih berukuran 2 kali 2. Jadi hasil penjumlahannya masih 2Z, M2Z ya. Kedua, kalau kita menjumlah matriks ya tidak ada raguan ya, bersifat asosiatif, karena jelas penjumlahannya hanyalah memperhatikan yang elemen seletak. Yang ketiga, apa matriks identitas penjumlahannya? Yaitu matriks 0 ya. Itu berbentuk apa? 0, 0, 0. Sehingga pasti kalau sembarang matriks A tambah matriks 0 berukuran 2 kali 2 ya, akan sama saja hasilnya dengan 0 tambah B tambah A, hasilnya A. Ya, begitu. Terus inverse-nya apa? Inverse penjumlahan ya. Jadi kalau kita punya matriks A, terdapat negatif A. Jadi kalau negatif A ini berarti, kalau A nya tadi A, B, C, D, berarti negatif A, min B, min C, min D. Sehingga kalau jumlah jelas A tambah min A sama saja hasilnya dengan matriks negatif A ditambah A, dan akan menghasilkan nilai 0 ya, matriks 0. Oke, penjumlahan jelas bersifat komutatif karena A tambah B sama dengan B tambah A untuk sembarang matriks AB di M2Z. Nah, kita perhatikan kembali perkaliannya tertutup ya. Perkaliannya tertutup. 6. Karena perkalian dua matriks berukuran sama, 2 kali 2 ini juga 2 kali 2, pasti bisa dikali karena baris A sama dengan kolom B.
kolom A sama dengan baris B, dan hasilnya pasti matriksnya hasilnya juga 2 kali 2 masih anggota dari M2Z. Nah, seperti itu. Dan entrinya jelas bilangan bulat ya. Kemudian perkalian matriks itu bersifat asosiatif. Sifat asosiatif karena kalau mengali matriks ya, A dikali BC hasilnya selalu sama dengan A kali B dikali C. Nah, cuma tidak boleh dibalik karena tidak bersifat komutatif, jadi AB tidak sama dengan BA. Dan terakhir jelas matriks juga bisa dikalikan secara distributif gitu. Nah, oke. Hasilnya pasti sama ya kalau diambil ke contoh nantinya. Jadi seperti itu. Next. Tadi kita juga bicara tentang contoh ring matriks, contoh ring lainnya NZ ya. NZ itu adalah subgrup dari Z. Kita sudah pernah belajar. Jadi kalau dia subgrup ya jelas juga dia merupakan NZ pastinya terhadap penjumlahan adalah grup abelian ya. Jadi kita nggak perlu menunjukkan semuanya karena kita sudah tahu dia grup abelian. Terus yang kedua, kalau kita mengalihkan dua anggota NZ pasti hasilnya masih di sana ya. Dua bilangan itu NA misalnya dikali NB, jadinya kita bisa tulis sebagai N dikali, dia bersifat ini ya komutatif, NAB ya, jadi ini masih kelipatan N. Nah, ini masih anggota Z, jadinya hasil kedua ini masih di NZ. Jadi ditutup, perkaliannya jelas asosiatif juga. Kalau kita tulis asosiatifnya terpenuhi, kemudian distributif juga mirip dengan bilangan bulat Z, sama. Kemudian yang paling penting ini Zn, bilangan bulat modulo N. Kita kasih contoh saja. Contohnya adalah Z3, berarti anggotanya 0, 1, 2 ya. Jadi anggotanya sampai N-1, 3. Kalau 3 berarti 2 hasil akhirnya. Nah, ini kita lihat operasi penjumlahannya. Kita sudah belajar bahwa Zn itu adalah grup aditif penjumlahan dan bersifat komutatif. Jadi dia grup abelian. Nah, yang perkaliannya yang perlu kita cek. Penjumlahannya udah ya. Perkalian di Z3, ini anggotanya 1, 2, 0, 1, 2. Oh, ini kita kali 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 2 kali 1, 2 kali 2, 4, tapi modulo 3, 1. Nah, dia tertutup semua hasilnya ada di sini. Bersifat asosiatif juga, karena mirip dengan bilangan bulat ya. Kemudian distributifnya sama dengan bilangan bulat biasa. Nah, jadi seperti itu. Contoh lain dari ring, kita bisa mengambil F cantik ini adalah himpunan semua fungsi real dari domain R ke R. Jadi kalau kita nulis F sama dengan himpunan semua pemetaan dari real ya, bilangan real ke bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi kalau semua pemetaan dari bilangan real ke real kita himpun, dia akan bentuk suatu ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Seperti apa operasinya? Jadi kalau ada dua anggota dari F, ini kita misalnya ambil F kecil ya anggotanya, FG adalah anggota dari F cantik ini. Kalau kita jumlahkan itu artinya menjumlahkan Fx sama Gx. Kalau mengali ya dikali biasa aja. Untuk setiap Fg di sini dan X-nya bilangan real karena kan yang dipetakan anggota bilangan real. Nah, terhadap operasi ini dia bentuk ring elemen nolnya yaitu fungsi 0, 0, x0. Jadi ini adalah identitas terhadap penjumlahannya. Jadi pemetaan ke 0 gitu ya. Semua anggota X dipetakan ke 0 di ring di sini. Nah, kalau mau tahu inverse-nya seperti apa? Ya, kalau Fx inverse-nya adalah negatif Fx ya. Kalau kita misalnya punya Fx nanti adalah X kuadrat, misal Fx-nya adalah X kuadrat. Nah, maka negatifnya berarti min X kuadrat ya, seperti itu saja. Lanjut, contoh lain adalah ring hasil kali langsung R1 kali R2 sampai kali Rn. Jadi kalau kita punya N buah ring berbeda ataupun boleh sama ya, kita tuliskan R1 kali R2 sampai kali Rn, maka kita punya definisi penjumlahannya, itu menjumlahkan yang seletak. Jadi anggota R1 dengan R1 jumlahkan A1 dengan B1. Nah, ini hasil penjumlahannya. Jadi posisinya tetap BA2 tambah B2 seperti itu ya. Kalau perkali juga perkalian yang dikalikan yang seletak A1 dikali B1, ini hasilnya A2 kali B2 dan seterusnya sampai AN kali BN. Nah, ini berlaku untuk setiap dua anggota dari ring ini. Ring ini kita mengambil anggotanya seperti pasangan terurut ya, A1, A2 sampai AN. Seperti itu. Kita contohkan misalnya ringnya adalah Z kali Z. Nah, kalau bicara ring Z kali Z, maka pengambilan anggotanya adalah A, B, anggota dari Z kali Z misalnya. Seperti ini. Ini baru pengambilan satu anggota ya. Nah,
Jelas kalau ini tertutup terhadap penjumlahan ya. Kenapa? Kalau misalnya kita punya A, B, anggota Z kali Z ditambahin misalnya C, D, anggota Z kali Z, maka yang ketika dijumlahin hasilnya adalah A plus C, B plus D. Kita tahu ini bilangan bulat, kalau jumlah hasilnya masih bilangan bulat, ini masih anggota Z, ini juga anggota Z, berarti pasangan ini adalah anggota dari Z kali Z. Nah, seperti itu. Kemudian masih di Z kali Z ya. Jelas ya, dia bersifat asosiatif karena mirip dengan bilangan bulat, cuman dia ada pasangan. Yang ketiga, identitasnya apa? Berarti 0. Yang dimaksud di sini adalah 0,0 ya. Ini adalah identitas yang ada di Z kali Z gitu. Sehingga kalau sembarangan anggotanya A plus B, A, B, kalau kita tambahin dengan 0,0 dengan mengalis letak, jelas A tambah 0 A ya, B tambah 0 juga B. Nah, jadi nilainya seperti itu. Jadi identitasnya adalah 0,0. Kemudian inverse-nya adalah ya, kalau ini kita anggap sebagai anggotanya adalah X A, B, maka inverse-nya adalah min X, yaitu min A, min B. Sehingga kalau dijumlahkan pasti hasilnya X tambah negatif X, hasilnya nanti jadi matriks jadi 0,0 ya. Nah, terhadap perkalian juga udah jelas terhadap perkalian. Tadi ini baru penjumlahan. Dan dia bersifat komutatif penjumlahan ya. Karena A, B kalau ditambah dengan C, D ya. Hasilnya sama dengan apa tadi? A plus C, B plus D. Nah, ini kalau penjumlahan dibilang bulat kan komutatif, maka ini ditulis C plus A dibalik D plus B. Jika kalau kita pisah lagi bisa menjadi C, D tambah A, B. Jadi dia bersifat komutatif. A plus B tambah C plus D sama saja dengan C plus D tambah A plus B. A, B. C, D tambah A, B. Seperti itu. Dan jelas dia juga asosiatif perkalian. Dan juga distributifnya ya bisa tunjukkan nanti sendiri ya. Bersama saja. Nah, ada istilah ring dengan elemen satuan. Tadi kita hanya membahas ciri dari ring secara umum, yaitu grup abelian terhadap penjumlahan, bersifat asosiatif perkalian, dan distributif kanan kiri ya antara penjumlahan dan perkaliannya. Sekarang ada istilahnya ring dengan elemen satuan, yaitu ring yang memiliki identitas terhadap perkalian. Misalkan lambangnya 1R. Kenapa pakai 1R tidak angka 1 aja? Ya karena satu di ring ya tergantung ringnya ya. Kalau ringnya adalah ring matriks, berarti elemen identitasnya adalah matriks identitas, begitu yang dari diagonalnya adalah satu semua. Jadi identitas terhadap perkalian itu pasti bersifat setiap anggota dari ring kalikan elemen identitas sama saja dengan elemen identitas kali A, hasilnya A. Nah, itu yang disebut dengan elemen satuan ya. Apa itu yang maksud dengan ring komutatif? Jadi ring komutatif itu kalau dia komutatif terhadap perkalian. Jadi AB sama dengan BA untuk setiap A, B di R. Kalau kita gabung antara elemen satuan, dia punya elemen satuan dan dia juga bersifat komutatif, maka kita sebut dia ring komutatif dengan elemen satuan, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan contoh sebelumnya bilangan bulat Z? Jelas ini punya elemen satuan ya, karena ada angka 1 di Z, sehingga 1 kali A, jadi kalau dikalikan sama bilangan Z, sama aja dengan A kali 1, hasilnya pasti A. Kemudian dia adalah komutatif ya perkaliannya. Kalau ring secara umum kan tidak harus komutatif, tapi A kali B kalau di Z pasti sama dengan B kali A. Ya contoh aja 3 kali 5 pasti sama dengan 5 kali 3 di Z. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa cek ya contoh-contoh dari ring yang tadi, bagaimana keberadaan elemen identitas dan juga sifat komutatifnya. Kalau kita lihat lagi matriks yang sebelumnya itu matriks 2 kali 2 dengan entry Z ya. Ini adalah matriks yang punya elemen identitas. Apa elemen identitas terhadap perkaliannya? Kalau dia 2 kali 2 berarti 1 0 0 1. Jadi matriks kita ini adalah matriks dengan elemen identitas. Apakah perkalian matriks bersifat komutatif? Kita tahu bahwa AB tidak sama dengan BA ya untuk semua A dan B ya di matriks. Jadi kita tahu bahwa matriks ini adalah ring. Jadi ini ring dengan elemen satuan tapi tidak komutatif, seperti itu. Nah, bagaimana dengan NZ? Ini tidak selalu punya elemen satuan ya. Contohnya saja 2Z itu kan kelipatan 2, tidak punya elemen satuan di 2Z. Karena bentuk anggotanya selalu bentuk 2 kali sesuatu. Misalkan 2A dikali berapakah hasilnya yang identik kita ingin cari elemen satuan ya. Dikali X hasilnya harus 2A. Berarti X yang sendiri adalah 2A dibagi 2A 1. Nah, 1 tidak ada di 2Z karena 2Z adalah kelipatan 2. Jadi 2Z ini adalah ring tidak punya elemen satuan. Jadi ini tidak punya elemen satuan. Seperti itu.
Apakah bersifat komutatif perkaliannya? Ya. Jadi ini adalah ring komutatif. Ringnya komutatif. Jadi R komutatif tapi tidak punya elemen satuan. Nah, sekarang Z3 contohnya. Apakah dia punya elemen satuan? Ya, elemen satunya adalah 1. 1 modulo 3. Karena apa? Karena kalau 1 dikalikan dengan sembarang anggota Z3 01, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Jadi tidak mengubah hasilnya. Makanya kita tahu elemen satuannya adalah 1, seperti itu ya. Apakah dia bersifat komutatif? Jadi ini kita tahu tadi 1 adalah elemen satuan. Dia bersifat komutatif? Iya. Karena AB sama dengan BA untuk sembarang anggota dari Z3 ini ya. Perkaliannya bersifat komutatif seperti itu. Nah, ini F pemetaan. Apakah punya elemen satuan? Ya, yaitu Fx sama dengan 1 ya. Karena kalau kita kali sembarang anggota dari ini F, kalau G-nya kita ganti 1 misalnya, ini pasti Fx kali 1 hasilnya selalu Fx begitu. Jadi dia punya elemen satuan yaitu pemetaan konstanta ya ke 1. Jadi semua anggota X dipetakan ke 1. Itu elemen satuannya. Apakah bersifat komutatif perkaliannya ya? Kita perhatikan Fx kali Gx pasti sama aja dengan Gx kali Fx ya, perkalian fungsinya. Karena seperti ya nanti kita akan belajar polinomial ya. Dia bersifat komutatif perkalian. Nah, jadi kita punya F, himpunan semua fungsi bernilai real itu adalah ring yang punya elemen satuan dan bersifat komutatif juga. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan ring R1 kali R2, contohnya di Z kali Z ya. Punya identitas enggak terhadap perkalian? Ya, identitasnya jelas ya 1,1. Karena di Z elemen satunya 1 ya, jadi 1,1 juga. Pastinya kalau kita kali contohnya A, B, kalau kalian kali dengan 1,1, cara mengalinya kan udah jelas. Per elemen A dikali 1 ya A, B kali 1 ya B, berarti dia tidak mempengaruhi hasil perkalian. Jadinya 1,1 adalah identitasnya. Jadi ini adalah ring dengan elemen satuan. Apakah bersifat komutatif perkalian? Ya, karena dia ngikutin sifat dari Z ya. Nantinya misalnya AB kali sesuatu begitu, kali CD, AC-nya sama dengan CA. Nah, jadi dia juga adalah komutatif. Jadi kita sudah melihat sifat komutatif dan juga apakah memiliki elemen satuan atau tidak.